normal mungkin dapat main tembak-tembakan, akhirnya masih sudah dewasa masih semangat gitu main seperti itu. Dia beli tembakan seperti AK-47, ya, mirip sekali replikanya, dia beli 10 juta. Ya, itu sekedar untuk hobi-hobi saja. Maka jangan sampai orang seperti ini, ya, beli tembakan 10 juta tapi ketika kurban nunggu kresek dari BDI misalnya, ya, mana ini BDI tidak datang-datang kasih kresek kepada saya. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang tahu prioritas dalam hidup ini, mana yang perlu kita dahulukan dan mana yang tidak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya, ya, wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kalian lebih banyak mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Taib ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita akan bahas secara singkat tentang keutamaan kurban, dalil-dalilnya dan juga motivasinya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan keutamaan-keutamaan berkurban kita tergerak untuk kita semangat melaksanakan amalan besar ini, dan yang sudah melaksanakannya mudah-mudahan istiqamah sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla selama dia memiliki rezekinya. Taib ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kurban dari kata qaruba yaqrubu kurbanan, yang berarti mendekat. Adapun secara istilah, kurban adalah dzabhun hayawan muayyan fi waqtin muayyan taqarruban ila Allah taala, yaitu menyembelih hewan yang khusus di waktu yang khusus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah kurban. Adapun dalil pensyariatan kurban terdapat dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' ulama. Adapun dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, ya, ayat 34, kata Allah wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu memiliki hari untuk menyembelih, ya, supaya apa? Supaya mereka mengingat Allah atas rizki yang Allah berikan kepada mereka. Min bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak. Maka Allah sebutkan setiap umat itu punya hari untuk khusus menyembelih. Adapun dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adami", tidaklah anak Adam mengamalkan sebuah amalan, yauman nahr, di hari Idul Adha, ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai, min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang ketiga, dalil ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Dinukil banyak ulama seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, beliau menukil ijma' kesepakatan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tentang pensyariatan kurban. Mereka mengatakan wa ajma'al muslimun ala masyru'iyati al-udhiyah. Seluruh kaum muslimin sepakat, ya, telah berijma' atas pensyariatan ibadah kurban. Maka dalil ini cukup kuat untuk kita mengambil kesepakatan para ulama ini. Kemudian hukum kurban itu sendiri terdapat secara umum ada dua pendapat besar. Yang pertama adalah pendapat jumhur ulama. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Adapun yang kedua, ini pendapat Imam Abu Hanifah, bahwasanya kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, hukumnya wajib. Dan pendapat Imam Abu Hanifah ini juga cukup kuat. Kenapa? Beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kanat lahu sa'atun falam yudhhi falam yaqrabanna musallana. Kata Nabi, siapa yang memiliki kelapangan harta tetapi tidak mau menyembelih, tidak mau berkurban, jangan dekati musalla kami, jangan dekati tempat solat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, sekiranya cuma sunnah, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai seperti ini. Tetapi yang rajih wallahu a'lam bishawab, bahwasanya kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi, idza dakhala, ya, syahru Dzulhijjah, apabila Zulhijjah sudah masuk,
Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih. Tentang hadis larangan potong kuku, Pak, ya. Maka kata Nabi, dan ingin salah seorang di antara kalian ingin menyembelih. Berarti ada kata ingin, ada yang tidak ingin, ada yang ingin. Berarti kata para ulama menunjukkan bahwasanya ini adalah hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Dan dipraktikkan oleh Abu Bakar dan Umar, pernah beliau berdua sesekali tidak memotong kurban. Ada beberapa tahun atau sekali atau dua kali beliau berdua tidak memotong kurban untuk menunjukkan kepada umat bahwasanya hukum kurban itu sunnah muakkadah. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kita akan sebutkan tentang keutamaan berkurban. Yang pertama, bahwasanya kurban ini adalah ibadah yang sudah ada sejak awal-awal manusia. Ya. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini ibadah yang spesial. Sebagaimana salat kata para ulama sudah ada sejak zaman awal-awal manusia. Hanya saja perinciannya berbeda. Mungkin rakaatnya, waktunya, ya, perinciannya berbeda. Tetapi salat itu sendiri secara umum ada sejak zaman anaknya Nabi Adam. Demikian pula kurban. Di dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah menceritakan tentang kisah dua anak Nabi Adam yang berkelahi, yang saling membunuh gara-gara kurbannya tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqq." Bacakanlah wahai Nabi Muhammad tentang kisah dua anaknya Nabi Adam. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban. Fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima kurban yang satunya tidak diterima kurbannya. Apa kata yang tidak diterima si Qabil? Qala la aqtulannak, kubunuh kamu. Ya, hasad dia. Apa kata Habil, saudaranya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Berarti si Qabil kurang takwanya. Singkat cerita, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Akhirnya dia pun membunuh saudaranya, fa asbaha minal khasirin, maka dia menjadi orang yang merugi. Setelah mati si Habil, bingung diapain jenazahnya. Karena belum ada waktu itu orang meninggal, Pak. Ini orang meninggal pertama. Ya. Fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Maka Allah mengutus burung gagak yang mati situ temannya, kemudian dia gali-gali tanah, dimasukkan temannya, kemudian ditutup lagi sama tanah. Disitulah Qabil ambil pelajaran, oh kalau ada yang mati berarti digitukan. Akhirnya digalilah tanah, dikuburlah Habil saudaranya, kemudian ditutup, dan dia menjadi orang yang nadimin, orang yang menyesal. Inilah kisah pertama bagaimana terjadinya pembunuhan. Dan ini adalah salah satu bukti bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada manusia secara tidak langsung bagaimana tata cara penguburan jenazah. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dan tadi ayat yang tadi walikulli ummatin ja'alna mansaka, setiap umat memiliki hari untuk menyembelih. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih ibadah yang spesial sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya berkurban adalah amalan yang menunjukkan kita sedang mengagungkan Allah sebesar-besarnya. Ya, ketika kita berkurban sejatinya kita sedang mengagungkan Allah sebesar-besarnya dengan pengagungan yang sangat besar. Oleh karenanya kata para ulama, di antara ya trik setan agar dia bisa diagungkan, jin-jin, penunggu-penunggu, di antara ya tradisi yang dia lakukan, dia menjadikan orang bagaimana bisa berkurban untuk mereka. Makanya di antara syirik yang paling laris kata para ulama adalah berkurban. Ya, banyak masyarakat mungkin kita lihat praktek sesaji-sesaji, ya, tumbal proyek, mau bikin proyek besar harus potong ayam hitam, kambing hitam dan seterusnya. Ini digunakan dalam ya tradisi yang ada. Mereka percaya bahwa dengan memberi sesembahan hewan, jin, setan akan memberi perlindungan, memberikan rezeki, memberi keselamatan. Kita melihat di berbagai daerah pesta-pesta laut, dipotong kerbau, dilarutkan kepalanya, ya, kemudian dipersembahkan untuk penunggu pantai selatan, pantai utara. Ini yang paling laris di masyarakat. Masih banyak praktik-praktik seperti ini. Ya.
terjadinya pesugihan-pesugihan, ya, ilmu-ilmu hitam. Di antara ritual-ritual yang paling digunakan setan adalah dengan berkurban. Makanya kalau kita datang ke dukun-dukun, kita melihat di antara praktek dukun mereka bagaimana menjadikan orang itu potong sesuatu dipersembahkan untuk jin-jin, penunggu-penunggu, syaitan-syaitan. Maka ini terjadi dan masih ada di negeri kita. Ya, saya ingat waktu saya masih SMP atau SMA, ada keluarga bawa bayi Pak kecil mau ke Balikpapan, dari Handil ke Balikpapan. Karena ini anak masih kecil, katanya nanti diganggu sama jin-jin katanya. Akhirnya setiap ketemu jembatan dia lempar telur Pak. Jangan ganggu ya, dia lempar telur kemana? Ke jembatan. Apa hitung aja ada berapa jembatan dari Handil ke Balikpapan. Nah, itu setiap ada jembatan dia lempar telur di sana. Saya bilang kesian sekali jinnya, cuma satu biji telur, remeh sekali dia. Kenapa ada satu piring satu jembatan? Ya, biar banyak telurnya, biar lebih mengagumkan lagi. Maka seperti ini praktek-praktek yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi ada hadis masyhur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terdapat dalam kitab At-Tauhid, tentang kisah orang masuk neraka karena lalat dan masuk surga karena lalat. Ya, mungkin Bapak-bapak sudah pernah dengar. Dari Tariq bin Syihab radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, dakhala al-jannata rajulun bidzubabin wa dakhala an-nara rajulun bidzubabin. Ada seorang masuk neraka karena lalat, ada seorang masuk surga karena lalat. Maka para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu ceritanya ya Rasulullah? Kata Nabi, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang laki-laki melewati satu kampung, yang kampung itu memiliki berhala. La yajuzu ayyamurra dzalika illa ayyuqarriba. Tidak boleh lewat kampung itu kecuali harus mempersembahkan sesuatu kepada berhala tersebut. Maka dikatakan kepada yang satu, qarrib, berkurbanlah. Kata orang itu, laisa indi syai'un uqarribu, saya tidak punya sesuatu saya kurbankan. Qarrib walau dzubaban, berkurbanlah meskipun satu ekor lalat. Ya, maka dia potong kepala lalat, dia potong, dia persembahkan untuk berhala tersebut. Apa kata Nabi? Famarra sabilahu fadakhalan nar. Dia boleh lewat kampung itu tapi dia masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan lagi kepada yang satunya, berkurbanlah. Dia mengatakan, la uqarribu illa 'ala Allah, saya tidak akan berkurban kecuali hanya untuk Allah saja. Fadarabu unuqahu, akhirnya lehernya ditebas. Ya, fadakhalal jannah, kata Nabi, maka dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka ini menunjukkan bahwasanya kurban itu ibadah yang besar, yang hanya boleh dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kata Nabi, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat. Laknat artinya menjauhkan dari rahmat. Allah tidak sayang orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu mengikrarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh dipersembahkan kepada yang lainnya, apapun alasannya. Ini ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Maka kita harus mendakwahkan ini, harus kita sampaikan meskipun mungkin pahit di sebagian orang, karena memang tidak boleh seorang mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan kurban adalah syiar at-tauhid. Kurban adalah syiar tauhid. Makanya ketika Allah berbicara tentang kurban, Allah ikat dengan fa'ilahukum ilahun wahid. Ya, maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Setelah Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat memiliki hari menyembelih supaya mereka ingat Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Kemudian kata Allah, fa'ilahukum ilahun wahid. Maka Tuhan kalian Tuhan yang satu. Makanya di antara bentuk syiar ini, kata para ulama, berkurban itu adalah ibadah yang mesti diperlihatkan. Jangan sembunyi-sembunyi. Ya, jangan kita tanya, antum enggak potong kambing kah? Ana sudah, loh kok enggak kelihatan? Dalam kamar katanya. Ya, supaya tidak dilihat orang, takut teriak. Enggak, ini ibadah yang memang harus diperlihatkan. Inilah syiar agama. Ya, ini khonifuddin rahimani rahimakumullah.
Makanya ketika Nabi berkurban dilihat oleh para sahabat. Idhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain saminain azimain. Nabi SAW berkurban 2 domba yang gemuk, yang besar, tanduknya bagus, belang warnanya. Dilihat oleh para sahabat. Sama wa kabbara, Nabi mengucapkan bismillah Allahu akbar. Wa wada'a yadahu wa wada'a rijlahu ala safahima. Nabi letakkan kakinya di atas punggung badannya domba tersebut. Nabi sembelih. Dilihat, nampak. Maka kurban ini adalah syiar tauhid. Ya, ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kurban adalah ibadah harta terbaik. Kalau Bapak tanya di tanggal 10 Zulhijjah 11, 12, 13 apakah amalan terbaik di sisi Allah? Amalan terbaik, sedekah terbaik adalah kurban. Karena Nabi SAW yang mengatakan, ma amila adamin. Kata Nabi, tidak ada amalan yang paling Allah cintai di hari raya kurban. Yang paling Allah cintai melebihi ibadah kurban. Berarti di tanggal-tanggal tersebut sedekah terbaik, sedekah harta terbaik adalah kurban. Kalau ada teman minjam uang 1 juta, 5 juta, ya, dengan ibadah kurban, yang mana lebih utama kita berikan? Kita ibadah kurban. Itulah ibadah harta terbaik saat itu. Ya. Oleh karena kata Syekhul Islam rahimahullah taala, kata beliau, al-udhiyatu afdalul ibadatil maliyah. Kurban adalah ibadah harta terbaik. Ibadah jasad terbaik adalah solat, tetapi ibadah harta terbaik adalah kurban. Makanya Allah sering gandengkan antara kurban dengan solat. Fasholli li rabbika wanhar. Solatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Inna solati wa nusuki, dan seterusnya. Ini sungguhnya solatku, sembelihanku. Dan ini memiliki kaitan yang kuat. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara yang menunjukkan keutamaan kurban, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Ya, selama 10 tahun Nabi di Madinah, Nabi selalu berkurban. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkurban. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Dan ketika kita berkurban, kata para ulama, tidak usah kita pusingkan apakah nanti bapakku dapat pahalanya, mamaku dapat pahalanya, apakah istriku dapat. Dapat. Nabi istrinya 9, kambingnya 1. Ya, perhatikan. Nabi istrinya berapa? 9, kambingnya 1. Hadza min ali Muhammad, ya Allah, ini dari keluarganya Nabi Muhammad. Semua kena pahalanya. Ya, kita istri 1 pusing-pusing. Dapat ke istriku pahala ya. Kayaknya dosa, dia kurban sendiri, saya kurban sendiri. Enggak, 1 kambing sudah untuk sekeluarga. Nabi saja istrinya 9, kadang-kadang 1 kambing, kadang-kadang 2 kambing. Tidak banyak, tidak 9 kambingnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup. Maka menunjukkan Nabi kontinu melakukannya, menunjukkan ini amalan yang utama. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, fa kaunun nabi dhaha 10 sinin yadullu ala anna al-udhiyata sunnatun muakkadah la yanbaghi lil insanil qadir ay yad'aha. Kata beliau, Nabi berkurban selama 10 tahun ini menunjukkan bahwa kurban ibadah yang sangat ditekankan, tidak selayaknya orang yang mampu meninggalkannya. Saya pikir insyaallah lah orang-orang PHM mampu-mampulah ya Pak ya. Insyaallah bisa lah beli kambing. Jangan sampai bapak motornya bagus, mobilnya mewah, rumahnya bagus, ya. Tiba-tiba kurban, mana ini dari masjid kok tidak datang-datang, di nunggu-nunggu kerese aja. Tidak berusaha mengamalkan kurban ini. Jangan, kita berusaha, kita lah yang bisa melakukannya kita, ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang keenam, ibadah kurban adalah tanda kepatuhan kepada Allah. Ketika kita berkurban, supaya kurban kita diterima, kita harus ikut SOP. Ya Pak ya. Apa itu? Tanggal menyembelihnya harus tepat. Siapa yang menyembelih tanggal 9 Zulhijjah tidak diterima kurbannya. Harus waktunya tepat setelah sholat Id. Binatangnya harus ikut SOP. Apa SOP-nya? Kambing atau sapi atau unta. Ya. Waktunya, hewannya,
kapan disembelihnya. Maka ini semua menunjukkan kita sedang patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ibadah tidak boleh keluar daripada aturan. Makanya ada seorang sahabat menyembelih kurbannya sebelum sholat Id. Ya, dia sembelih sebelum sholat Id dengan niat baik, Pak. Perhatikan niatnya baik. Apa niatnya? Supaya pulang sholat Id dagingnya sudah bisa dimakan. Niat yang mulia. Tetapi apa kata Nabi? Syatu kahadha syatu lahmin. Dagingmu itu sembelihanmu sembelihan biasa. Ya, itu kata Nabi. Maka gantilah dengan sembelihan lain agar kamu dapat pahalanya. Maka akhirnya dia pun menyembelih lagi, karena tadi sembelihan yang pertama tidak diterima karena ku tidak mengikuti SOP dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ibadah kurban ini menunjukkan ibadah yang kita sedang kepatuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti kita patuh, kita punya uang, kita punya rezeki, bukti kepatuhan kita adalah kita berkurban, berusaha untuk berkurban. Kemudian yang ketujuh, kurban adalah bukti seorang sedang bersyukur. Ya, kurban itu adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bapak di sini alhamdulillah Pak, negara kita sedang banyak pengangguran. Ya Pak ya, banyak orang susah cari kerja. Ya. Kita melihat kalau ada di berita-berita ada lowongan kerja, ngular orang Pak. Bahkan betapa banyak gojek-gojek dari S1, S2. Ya. Artinya susah cari kerjaan Pak. Tidak gampang kita bisa kerja itu. Kalaupun kerja, syarat utama kesehatan. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa naik ke lokasi ini. Allah berikan kita kesehatan, Allah lancarkan rezeki kita, Allah mudahkan kita terus, ya, lancar gaji masuk. Maka di antara bukti syukur kita sisihkan sebagian harta kita untuk di jalan Allah Azza wa Jalla. Momen besar seperti ini kita ikut serta. Makanya Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar maknanya dua kata para ulama. Yang pertama telaga al-kautsar, yang kedua al-kautsar maknanya nikmat yang banyak. Al-kautsar. Diingatkan, ya Rasulullah kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nabi dijadikan sayyidul anbiya wal mursalin. Nabi dijadikan orang yang dosanya yang telah berlalu yang akan datang diampuni oleh Allah. Nabi adalah penghurunya para nabi dan rasul. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Allah ingatkan, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang besar. Apa konsekuensinya nikmat yang besar Pak? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Oleh karenanya di antara bentuk syukur Nabi, karena Nabi telah diberikan nikmat yang banyak, Nabi selalu banyak salat malamnya. Hatta tatafattara qadama, sampai bengkak-bengkak kakinya. Kalau kita bengkak kaki lain cerita, ya Pak ya. Kenapa bengkak kakinya? Diseleding pas main futsal di sana. Ya, atau keseleon naik tangga, atau mungkin insiden tertentu, itu kita. Tapi Nabi bengkak karena sholatnya berapa? Setengah malam, kurang dari itu atau lebih dari itu. Maka kata Allah dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Solat malamlah meskipun sedikit. Berapa solat malamnya Nabi? Nisfahu, setengah malam. Awinqus minhu qalil, atau kurangi dari setengah malam. Au zida alaihi, atau tambah dari setengah malam. Berarti kalau Bapak hitung malam 12 jam, Nabi solat malamnya 6 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam atau lebih. Itu solat malamnya Nabi. Makanya Nabi SAW tidak suka banyak cerita habis Isya. Ya, kenapa? Karena Nabi punya agenda sholat malam. Sampai Nabi kadang sholat malamnya beberapa sesi. Nabi sholat malam tidur lagi, sholat malam lagi, tidur lagi. Saking panjangnya malam, berkah malam beliau. Beda sama kita. Baru pejam, pagi sudah cepat betul. Ya, itu kita Pak ya. Nabi coba lihat, sholat malam sempat tidur lagi, bangun lagi, wudu lagi, sholat lagi, sampai subuh. Seakan-akan malam panjang bagi beliau. Kita pernah nggak ngerasa gitu Pak? Kita ngerasa malam panjang kalau kita demam. Lamanya pagi ini ya, sudah panas badan. Kapan saya mau ke dokter? Artinya Nabi SAW itu cepat tidur.
Kana Nabi yakrahu ayyanam qabla isya wal hadithu ba'daha. Nabi SAW itu tidak suka tidur sebelum isya dan banyak cerita setelahnya. Akhirnya Nabi gunakan manfaat malamnya itu untuk qiyamul lail. Makanya beliau bisa sholat malam 5 jam, 6 jam, 7 jam sampai bengkak kakinya karena sholat malamnya yang kuat sekali. Ya. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Di antara bentuk syukur Nabi, wanhar, Nabi menyembelih, dan diriwayatkan Nabi selalu menyembelih 10 tahun di Madinah. Nabi terus menyembelih sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika haji wada', di haji perpisahan, Nabi menyembelih 100 ekor unta. 63 Nabi potong dengan tangan beliau sendiri, sisanya dipotong oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Banyak menyembelih itulah Nabi SAW karena syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sehat, kerjaan lancar, rezeki lancar, maka jangan lupa kita bersyukur. Salah satu syukur kita adalah kita berkurban, yaitu masih ada rekeningnya di situ Pak ya, bisa Bapak transfer nanti kalau mau kurban. Ya ya. Ini Bapak yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara keutamaan kurban, bahwasanya kurban yang berkualitas, yang totalitas, yang profesional akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkurban, Nabi SAW mencontohkan kepada kita bahwasanya ibadah itu mesti totalitas. Makanya Nabi ketika berkurban, hewannya bagus. Ya, bukan yang kurus, bukan yang cacat, enggak. Dicari hewan yang terbaik. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang ketika beramal yutqinahu, dia mutqin, dia profesional, dia totalitas. Makanya disebutkan oleh para sahabat bagaimana kurbannya Nabi, kabsyain amlahain azimain saminain, gemuk, besar, belangnya bagus, tanduknya sempurna. Demikian kurbannya Nabi. Jangan sampai kita berkurban ala kadarnya. Sampai kata panitia, ini kucing kah kambing ini Pak? Kecil betul. Ya. Saking apa? Ala kadarnya betul. Kita kalau beli sepeda, beli sepatu, bisa begadang kita lihat Shopee itu. Yang mana ini? Buka lagi YouTube reviewnya, lihat lagi. Yang lain aja lah. Sampai jam 2 tidur jam 1. Padahal cuma mau beli sepatu. Ujung-ujungnya enggak dibeli juga ternyata. Ya. Itu kita cari yang terbaik. Kita mau beli apa, kita cari yang terbaik. Kita lihat reviewnya, kita nonton, bahkan bervideo-video kita nonton, bagus nggak ya? Maka ketika dipersembahkan untuk Allah, seharusnya lebih baik lagi. Kita totalitas dalam beramal. Makanya kata Nabi, la yajuzu fid dhahaya, tidak boleh pada sembelihan itu al-aura, al-bainu auraha, yang picak matanya, jelas picaknya, wal arja, al-bainu arjaha, yang pincang, jelas pincangnya. Ya. Kemudian wal marid alladhi al-bayyin maradaha, yang sakit sangat jelas sakitnya. Wan nahif allati la tuqi, yang kurus tidak ada dagingnya. Nabi larang itu kita sembelih apa? Binatang yang kurus, yang cacat, yang robek telinganya. Carilah kurban yang terbaik. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu kita berusaha totalitas semaksimal mungkin. Kalau punya uang, beli yang besar, beli yang bagus, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang terakhir ini kita bahas sedikit tentang cara menyembelih. Di dalam Islam ada 3 tata cara penyembelihan. Ada namanya adz-dzabhu, ada namanya an-nahru, ada namanya al-aqar. Yang pertama namanya adalah adz-dzabhu. Adzabhu adalah yang kita kenal dengan menyembelih, seperti sapi, kambing, dimainkan pedang di lehernya kambing atau sapi. Itu disebut dengan adzabhu. Ya, kata Nabi, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang dipotong adalah dua jalur dan 2 urat, ya. Ada namanya jalur makan, jalur nafas, dan 2 urat leher. Itulah yang terpotong. Yang kedua namanya an-nahr. Nahr itu adalah menyembelih khusus unta. Ya Pak ya. Makanya kata Allah, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Jangan salah baca Pak ya. Makanya kita belajar tahsin supaya wanhar, jangan sampai wanhar pakai ha. Kalau ha artinya apa Pak? Membentak. Ya. Salatlah untuk Rabbmu dan bentaklah untuk Rabbmu. Masya Allah. Jauh sekali artinya. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar.
jangan dibalik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta, janganlah kamu sembelih. Ini juga fatal akibatnya. Maka kita belajar sama-sama supaya kita jangan salah dalam menyebutkan lafaz Al-Qur'an. Wanhar itu khusus untuk unta, yang mana kakinya diikat kaki kirinya, kemudian dia ditusuk pangkal lehernya, kemudian ditarik. Ini khusus untuk penyembelihan unta. Ada yang ketiga, Pak, disebut al-aqar. Aqar itu melukai. Dan ini adalah sembelihan ketika ada insiden. Ya. Apa itu al-aqar? Wa huwa qatlul hayawan ghairul maqdur alaihi minas saidi wal an'am, yaitu membunuh hewan yang tidak bisa kita kuasai dari binatang buruan atau binatang yang ngamuk. Ini Pak, kadang-kadang kita nonton berita ada sapi ngamuk ya Pak ya. Ada yang ngejar-ngejar, yang lari tidak karu-karuan. Nah, itu namanya binatang yang ghairul maqdur, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa kita kuasai. Maka boleh kita membunuhnya dimanapun luka yang yang terkena badannya. Bijarhi fi ghairil halqi wal lubbati fi ayyi makanin min jismihi, yaitu dengan melukai di selain daripada tenggorokannya, dimanapun daerah tubuhnya. Sebagaimana hadis Rafi bin Khudaisy radhiyallahu an, beliau berkata, nadda ba'iru, pernah suatu hari di zaman Nabi onta ngamuk, tidak bisa ditangkap. Ya, apa kata beliau? Fa ahwa ilaihi rajulun bisahmin fahabisahu. Ada seorang sahabat Nabi ambil panahnya, dia tembak, terus kena itu unta, mati. Apa kata Nabi? Ma nadda alaikum fasna'u bihi hakadha. Apabila ada binatang ngamuk seperti ini, maka lakukanlah seperti itu, kata Nabi. Boleh dipanah, boleh ditembak di bagian manapun. Ini sifatnya insidentil Pak ya. Kalau ada insiden binatang ngamuk, tiba-tiba sapi yang dibawa ke SPU loncat ke sungai, bingung kayak apa nih ngambilnya. Ya sudah, panggilkan kapten siapa yang punya senjata, tolong tembakkan dulu kepalanya, mati, kita angkat rame-rame. Boleh dimakan kalau ada insiden. Misalnya sapinya ngamuk, tidak bisa ditangkap, atau nyebur kemana, masuk sumur, maka ini perkara yang boleh, hanya bersifat insiden saja. Atau ketika kita berburu hewan buruan, ini juga diperbolehkan. Itulah 3 tata cara menyembelih yang disebutkan oleh para ulama. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin fikih menyembelih bisa dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain. Kami hanya menyampaikan tentang keutamaan berkurban. Mudah-mudahan kita semuanya tergerak untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW ini, dan mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Ustaz. Iya. Kalau misal di suatu masjid misalnya ada hewan kurban dari para sahibul kurban, berupa sapi ngamuk gitu ya, ngamuk saat proses transportasi, dan insiden kakinya patah. Kemudian dilanjutkan penyembelihan, apakah masuk kategori tetap kurban atau enggak? Jadi Iya. cuma sekedar sedekah. Jazakallahu khairan. Jadi ketika hewannya di perjalanan kakinya patah, tiba-tiba kesenggol sesuatu, matanya picak, ya maka tetap disembelih di hari raya Idul Adha, karena Nabi SAW melarang itu ketika sebelum membelinya. Ya, kata Nabi, jangan sembelih hewan yang pincang, yang sakit, yang kurus. Itu ketika kita ketika kita punya hewan, kita pilih yang itu. Atau ketika kita sebelum beli kita pilih yang itu, maka itu terlarang. Tapi kalau itu sifatnya insiden, ya di perjalanan jatuh, loncat, kakinya patah, maka insya Allah tidak masalah, karena itu bukan kemauan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tahu niat kita sudah berkurban dengan hewan yang sempurna, hanya saja di perjalanan terjadi sesuatu. Dan siapa yang sudah bertekad bulat kemudian dia tidak bisa melakukan yang sempurna, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Sebagaimana hadis yang lain, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza altaqa muslimani bisayfayhima falqatilul maqtul finnar. Apabila 2 orang saling membunuh dengan 2 pedangnya, maka yang membunuh yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang membunuh wajar,
Bagaimana yang dibunuh? Masa masuk neraka juga? Kata Nabi, fa innahu harisun ala qatli sahibihi. Dia telah bertekad bulat untuk membunuh saudaranya. Maka kata para ulama, kalau kita sudah punya tekad bulat, baik kebaikan ataupun keburukan, kita sudah mengambil sebab-sebabnya, tidak berhasil, maka tetap dapat ganjaran. Seperti tadi orang yang berkurban. Sebagaimana juga hadis salat malam. Kata Nabi, man ata firasyahu, siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi ayusalli al-lail, kemudian dia berniat untuk salat malam, faqalabathu ainuhu, tapi ngantuknya mengalahkan dia, ya, kutiba lahu ajru man shalla, maka dia ditulis seperti orang yang salat malam. Wa kana naumu shadaqatan alai, maka tidurnya itu adalah sedekah dari Allah untuknya. Seakan-akan Allah mengatakan, kamu tidur, ini pahala salat malam saya kasihkan. Tapi jangan tiap malam, ya Pak. Masya Allah, tiap malam apa? Cuma niat-niat aja, maka ini bermasalah, berarti mempermainkan niat ini ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Arisan untuk kurban itu bagaimana? Iya, arisan kalau kita lihat adalah muamalah, ya, maka hukum asal muamalah boleh dibawa kepada al-hillu, tidak masalah insyaallah, ya, selama tidak memberatkan, ya. Fattaqullaha mastata'tum, kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Kalau kita memang mampu, mudah menganggap itu sebagai tabungan, maka insyaallah tidak masalah. Ada lagi mungkin Pak? Oh iya, ya, silakan Pak. Ini mungkin di luar topik Ustaz. Oh iya. Masya Allah. Ketika ini Ustaz, kita sudah mendapati imam itu Ustaz, dia lupa salah satu gerakan seperti itu kan. Misalnya kita dapat di imam itu harusnya bangkit lagi di rakaat keempat, tapi beliau duduk. Terus mungkin jamaah sudah mengingatkan, terus sudah ingat mungkin ya berdiri lagi. Itu gimana Ustaz? Harus sujud sahwi ya Pak? Iya. Ketika mengurangi salah satu rukun harus sujud sahwi, ya, ditambah dikerjakan rukun tersebut kemudian sujud sahwi. Hanya saja ulama khilaf bagaimana sujud sahwinya, apakah sebelum salam atau setelah salam. Kaidahnya kalau dia menambah sesuatu di sholat, sujud sahwinya setelah salam. Kalau dia mengurangi berarti sebelum salam. Kalau dia lupa, lupanya bisa ingat sendiri, ya, setelah salam. Lupa tidak tahu berapa, betul-betul blank, lupa sebelum salam. Jadi nanti lupa itu dirinci lagi. Nanti kita berdua aja ngomongin masalah ini. Masya Allah, ya. Artinya memang hilaf masalah sujud sahwi kadang-kadang banyak orang yang pusing. Kalau Bapak tidak mau pusing, sudah sebelum salam semuanya tidak masalah. Ya, ada sebagian ulama berpendapat tidak masalah, semuanya sebelum salam. Karena kadang-kadang bingung, ini sebelum salam kah, setelah salam, akhirnya tidak sujud sahwi akhirnya Pak, ujung-ujungnya gara-gara pusing sebelum atau setelah. Kalau memang mau cari aman tidak apa-apa sebelum salam semua, insya Allah tidak masalah. Seperti itu. Misalnya itu tidak dilakukan, tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Karena itu rukun yang ditinggalkan, dan sujud sahwi pada meninggalkan rukun itu wajib sujud sahwi. Kecuali ditinggalkan sunnah, maka sujud sahwinya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakallahu khairan. Iya. Berdua aja nih kayaknya Pak ya jamaahnya ya, Masya Allah, luar biasa. Sesuai tema ya? Iya, silakan. Tadi kan disampaikan Ustaz, kalau hewan kurban itu pahalanya bisa untuk satu keluarga gitu. Iya, iya. Kalau istrinya 9. Iya. Nah itu apakah berlaku hanya sampai anak saja? Nah, istri-istri dan anak-anak, atau sampai ke cucu cicit juga? Masya Allah ya. Iya, iya. Kata para ulama yang kita tanggung nafkahnya, ya, anak, orang tua, ya, orang-orang yang kita wajib menafkahinya, ya. Wallahu a'lam, seperti itu. Iya. Kalau misal kita kurban di masjid sini, di masjid sana, kita sebar dengan sama kita semua, sama aja. Dapat hukumnya sudah tidak tahu seperti apa. Iya, tidak masalah Pak. Yang paling membutuhkan di situ antum berkurban. Iya, misalnya di rumah dekat rumah antum, komplek antum banyak orang kaya, tidak terlalu kayaknya butuh daging. Di sini lebih butuh, di sini yang paling antum. Karena yang dilihat manfaatnya untuk orang banyak. Ya, maksudnya banyak. Maksudnya Oh, tidak masalah. Iya, tidak apa-apa Pak.
Iya, apalagi kalau istrinya 4, satu istri satu kambingnya, masya Allah ya, itu luar biasa. Di Handil 1, Balikpapan 1, Jawa 1, Samarinda 1, masya Allah. Kalau pusing dia kemana Pak ya, karena banyak istrinya. Insya Allah tidak masalah Pak. Tadi Pak mau nanya belakangnya, sama Pak ya? Boleh. Oh iya, dibagi 3 Pak. Sulus, sepertiga dia makan, sepertiga dia hadiahkan, sepertiga dia kasih orang miskin. Sepertiga kasih orang miskin, sepertiga buat tetangga, buat orang tua, buat hadiah. Orang Nasrani pun boleh kita kasih kalau hadiah. Ya, Nabi SAW pernah kasih tetangganya Yahudi daging kurban. Kalau boleh berarti kita kasih orang nonis daging kurban tapi akadnya hadiah. Ya, wallahu a'lam. Oh ya, masya Allah, silakan Pak. Mengenai berkurban, berkelompok itu ada batasnya nggak? Iya, batasnya sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, 7 untuk sapi, 7 untuk unta, dan 1 kambing untuk sendirian. Lebih dari itu tidak boleh. Mana yang lebih utama? Khilaf di kalangan ulama, khilaf yang panjang. Sebagian ulama mengatakan kalau sapi sendirian dengan kambing sendirian lebih utama sapi. Kenapa? Karena lebih banyak dagingnya, manfaatnya banyak. Tapi kalau ber-7 sapi, kambing sendirian lebih utama kambing. Seperti itu. Bapak pilih aja. Kerbau, karena dia masuk hewan jenis sapi, tidak masalah Pak. Yang tidak boleh ayam, sama telur. Jangan. Ya. Ada sebagian tempat tidak ada sapi sana, kerbau, tidak masalah. Jerapah tidak boleh Pak. Iya. Payau itu apa Pak? Apakah dia sejenis kambing? Payau ya. Allah a'lam bishawab. Tidak tahu saya Pak. Nanti bisa cari di. Kata ulama sejenisnya kambing, sejenisnya berarti domba, sapi sejenisnya berarti kerbau, dan unta. Kalau kucing tidak boleh ya Pak ya, jauh. Iya. Baik, mungkin itu saja. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.